membahas tentang kurikulum. Aku akan memberikan opini tentang perlukah kurikulum diubah. Oke, kita mulai saja. Teman, kurikulum itu sederhananya itu adalah pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia atau di negara lain. Tapi ini saya akan bahas di Indonesia ya. Kalau kita samakan nih dengan kitab yang lain gitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti UUD, itu kan ada kitabnya tuh, itu sebagai pedoman di dalam dunia hukum. Nah, kurikulum itu pedoman di dalam dunia pendidikan, teman-teman. Nah, kalau di dunia hukum itu undang-undang itu kan harus yang namanya mengikuti perkembangan zaman. Nah, dulu itu nggak ada HP, teman-teman. Seperti HP yang saya gunakan ini, itu dulu nggak ada. Jadi makanya Undang-Undang Dasar itu mengupdate dirinya agar ada undang-undang yang mengatur tentang telekomunikasi gitu. Dulu nggak ada HP ya, jadi kayak tentang misalnya ini pencemaran nama baik atau enggak, itu ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu sudah disahkan, UU ITE itu kan, tetapi ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Nah, itu bisa direvisi, bisa diubah, bisa ditambahkan. Nah, itu dikaji lagi. Jadi kalau sudah ditetapkan, nggak harus selalu ditetapkan terus, tapi juga harus ada dikaji. Nah, itu juga harus kita terapkan di dalam kurikulum pendidikan kita, teman-teman. Nah, karena itulah kurikulum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan itu nggak usah ditakuti, teman-teman. Bukannya melelahkan, kurikulum itu diubah terus-terusan. Guru kan jadinya harus belajar lagi. Padahal kamu itu belum paham tentang kurikulum sebelumnya. Jangan bilang. Emang melelahkan sih, kurikulum diubah berkali-kali gitu. Jadi guru harus belajar lagi dan lagi untuk memahaminya. Nah, saya juga ngerasain itu, tapi emang capek banget gitu, jujur capek. Tapi bukan berarti nyerah kan. Ini demi kebaikan bersama, demi pendidikan Indonesia yang maju. Jadi ya kurikulum memang harus diubah dan guru harus siap untuk mempelajari perubahan itu. Demi apa? Demi kebaikan bersama, demi pendidikan Indonesia yang maju. Ayo semangat para guru. Kita langsung ke poin-poin kenapa aku merasa kurikulum itu memang perlu diubah. Yang pertama, poin pertama adalah kurikulum harus mampu membuat siswa itu seperti komodo, guys. Kok komodo sih? Aneh kamu, Zah. Jadi maksudnya gini, kamu tahu kan komodo itu ya? Komodo itu adalah hewan purba yang masih hidup sampai sekarang gitu. Nah, bayangkan dong, dia itu bisa adaptasi dengan keadaan yang ada, perkembangan zaman dia. Bayangkan kalau dia tidak bisa melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang menyeramkan, yang sampai membuat dinosaurus saja wafat dan gak ada, cuma tinggal kerangka. Dan wow, komodo itu masih bisa jalan, bisa makan, bisa kita lihat sampai sekarang gitu. Wah, komodo bisa secerdas itu, bisa mengubah dirinya, menyesuaikan adaptasi dengan apa yang terjadi di lingkungan dia sampai masih hidup, sampai bertahan sampai sekarang gitu. Nah, saya harap itu kurikulum yang kita yang sekarang perlu diubah lagi agar bisa membuat siswa kita itu bertahan dengan perkembangan zaman yang bagi saya juga menyeramkan gitu. Menyeramkan banget, malahan ada LGBT dan hal-hal yang menyeramkan lain, semakin menyeramkan gitu. Apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang itu, kita harus bisa membuat siswa kita dengan kurikulum yang baik itu bisa bertahan untuk melawan hal-hal yang negatif yang membuat dia bisa tetap sehebat komodo gitu. Dia itu tetap bertahan, bisa sekuat itu, tetap hidup dan baik-baik saja. Nah, saya berharap poin yang pertama yaitu kurikulum harus diubah agar siswa bisa sehebat komodo, bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya
ya mengikuti doang, tapi dia juga bisa bertahan gitu. Oke, lanjut yang kedua. Kurikulum perlu diubah karena kita harus kembali ke dasar-dasar atau nilai-nilai yang emang menjadi dasarnya Indonesia gitu. Uh, saya memang melihat ya teman-teman, kita bisa lihat kalau saya baca itu atau saya lihat nonton itu, kurikulum negara lain emang terlihat bikin iri sih, seperti contohnya Finlandia atau Singapura. Itu kurikulumnya wow, keren banget, bisa bikin negara itu menjadi peringkat atas pendidikan terbaik di dunia. Tapi apakah itu bisa kita gunakan, teman-teman? Jadi menurut aku tidak perlu iri dengan kurikulum yang lain, tapi kita harus kembali ke dasarnya, yaitu nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Sederhananya seperti Ki Hajar Dewantara. Aku sangat memfavoritkan kutipan Ki Hajar Dewantara, yaitu sekolah itu adalah taman. Itu kata-kata yang menurut aku tuh keren banget gitu. Sekolah adalah taman, dan saya sebagai guru, bagaimana sih caranya agar siswa tuh ngerasa sekolah itu bukan penjara tetapi taman. Nah, dengan cara belajar seperti apa? Nah, itu pasti setiap guru punya strategi masing-masing agar bisa menghasilkan taman yang di ruangannya, taman ya, bukan taman asli ya, tapi taman yang membuat dia itu nyaman, bisa bermain, bisa belajar dan lain sebagainya gitu. Bukan sebagai penjara yang lagi-lagi membuat siswa tidur ngantuk atau pengen cepet-cepet pulang sekolah gitu. Nah, gimana sih itu? Pasti sebenarnya kita harus mencari itu dari pengalaman-pengalaman kita belajar dulu. Jadi harus update juga ya teman-teman. Jadi teman-teman guru harus update. Apa sih? Jangan samakan anak zaman sekarang dengan zaman kita. Jadi apa sih yang mereka butuhkan? Misalnya mereka suka main game lawan ML ya, Mobile Legend. Nah, kita harus juga tahu, oh Mobile Legend itu seperti apa. Oh, berarti ada 5 tim. Ada lawan 5 tim. Nah, ini 5 tim ini bisa tuh kita lawan-lawan gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita. Jadi nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan, bisa kita lakukan di situ. Jadi dasar-dasar kata-kata mutiara yang Ki Hajar Dewantara itu katakan, itu kita mari terapkan di dalam kurikulum yang kita ajarkan. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu banyak teori-teori, tapi kalau kita sudah tahu kata-kata mutiara, kata-kata yang emang jadi dasar pendidikan Indonesia, itu sebagai guru menurut saya ya perlu untuk refleksi, atau kita perlu untuk mengembangkan diri atau lebih peka, atau ya kita merenung aja lah, cukup merenung untuk bagaimana sih caranya agar anak didik kita itu bisa menemukan jati dirinya dengan pembelajaran kita gitu. Bagaimana bisa membuat kelas itu menjadi menyenangkan, bukan jadi penjara. Gitu aja sih, itu poin yang kedua. Jadi kurikulum harus membuat sebenarnya nilai-nilai luhur itu diterapkan kembali. Jadi nggak usah lihat-lihat negara-negara lain, cukup kembali saja ke nilai-nilai luhur kita. Bagus kok nilai-nilai luhur kita. Bahkan kalau kita lihat kita dulu Nusantara itu besar banget loh dengan adanya Pati Gajah Mada. Nah, kita bisa tuh terangkan itu kepada anak-anak bahwa kita tuh hebat, negara Indonesia tuh hebat, bukan cemen gitu. Kita tuh hebat, cuma kita lupa bahwa kita punya sejarah hebat itu. Nah, kurikulum itu saya harap bisa memperkuat bahwa kita tuh hebat loh gitu. Gak usah iri dengan negara lain. Nah, percaya diri itu yang saya harapkan ada di kurikulum yang akan diterapkan. Poin ketiga, jadi kurikulum perlu diubah menurut aku itu karena kurikulum itu harus membuat siswa merdeka gitu. Nah, namanya bagus, kurikulum merdeka. Apakah benar bisa membuat siswa merdeka? Saya belum tahu karena ya baru menerapkan 1 semester ini kan. Nah, kurikulum merdeka menurut saya itu gimana sih? Poin utama yang menurut aku itu penting adalah bagaimana siswa itu menemukan jati dirinya. Jadi contohnya sederhana, kalau zaman kurikulum yang saya terapkan ketika saya jadi siswa, itu saya ngerasa
fisika, matematika, biologi, kimia itu adalah mapel yang membuat saya itu rasa goblok gitu, bodoh gitu. Karena lagi-lagi remedi dan itu membuat saya itu rasa ya aku emang bodoh, aku nggak pintar gitu. Nah, tapi ketika sekarang tuh saya merasa ketika saya tahu bahwa saya suka bahasa Indonesia dan saya bisa mengembangkan diri dalam dunia bahasa Indonesia gitu ya, di dalam bahasa Indonesia saja cukup, dan dunia menulis, dunia YouTube kayak gini berbicara itu membuat saya ngerasa pintar. Jadi membangun diri kita itu pintar loh di bidang masing-masing. Itu yang menurut saya tuh belum bisa diterapkan di kurikulum yang zaman dulu gitu, zaman dulu. Karena itu masih mengakar sampai sekarang. Ketika saya jadi guru, saya jadi wali kelas, saya masih ditanya sama wali murid, Bu, anak saya nilai rata-ratanya berapa? Anak saya peringkatnya berapa? Jadi peringkat rata-rata itu membuat siswa itu ngerasa, oh saya harus bisa ngelawan siswa anak ini, saya harus pintar ini, saya harus pintar semua mapel gitu, dan lawan-lawan gitu kan, ngelawan si anak ini karena anak ini peringkat 1. Padahal bukan itu, kita bukan untuk saling lawan gitu kan, bukan saling lawan, tetapi saling kita berkolaborasi gitu. Ketika misalnya anak itu pintar bahasa Indonesia, yang anak satunya pintar gambar, kolaborasi aja, bisa jadi buku, satunya gambar, satunya bikin cerita, bisa. Tapi kurikulum dulu itu tidak memberikan ruang itu. Nah, saya berharap kurikulum yang kita terapkan sekarang membuat anak itu sadar bahwa tidak perlu belajar semuanya, maksudnya bukan belajar semuanya, tidak perlu pintar semuanya, tetapi cukup kamu bisa menemukan apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat kamu ngerasa ini menarik loh, dan ini berguna untuk nanti ketika aku dewasa jadi pekerjaan kayak gitu. Nah, inilah yang aku yakin kurikulum Merdeka itu bisa membuat siswa menemukan jati dirinya. Ataupun nanti kurikulum selanjutnya, saya berharap ada hal ini, jadi membuat siswa menyadari bakatnya, menyadari bahwa dia suka itu. Misal olahraga, sederhana olahraga itu kan dianggap agak cemen gitu ya, padahal ya itu menarik. Kalau misalnya dia itu menggeluti itu, nggak bakalan ada yang bilang dia bodoh kalau dia sudah tahu bahwa mapel yang dia bisa lakukan ya itu gitu, gak harus bisa semuanya gitu teman-teman. Oke, itulah 3 opini yang aku yakin membuat sebuah kurikulum itu harus memang diubah atau diupdate setiap saat, setiap diperlukan gitu, diupdate. Nah, itu saja. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi.